Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel saya, Novita Sari Kennedy, dengan NIM 2018 03 11 022. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi farmasi Universitas Esa Unggul. Pada video part kedua ini, saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan COVID-19 di berbagai tempat. Sebelum kita membahas protokol kesehatan di berbagai tempat, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur suhu tubuh dengan termometer. Suhu tubuh normal manusia berada pada kisaran 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Ketika suhu tubuh berada di atas normal, itu berarti tubuh sedang berjuang melawan penyakit atau infeksi yang menyerang. Bagaimana sih cara penggunaannya? Arahkan termometer pada dahi, tapi tanpa menyentuh. Kemudian tekan tombol hingga berbunyi, diamkan sejenak, suhu tubuh akan terdeteksi. Jumlahnya berapa nanti akan muncul dengan sendirinya. Dalam mengukur suhu, termometer ini menggunakan pemindai intramerah untuk mengukur suhu arteri temporal pada dahi. Termometer jenis ini yang sering kamu jumpai di ruang-ruang publik saat ini. Dan berikut terdapat beberapa jenis termometer lain yang dapat digunakan di rumah, seperti berikut. Kemudian, part kedua ini saya akan menjelaskan protokol kesehatan di rumah. Protokol kesehatan pada saat tiba di rumah. Yang pertama, lakukan berikut setiap tiba di rumah melakukan aktivitas ataupun berpergian dari luar. Yang pertama yaitu membuang masker sekali pakai sebelum dibuang, robek dan basahi dengan disinfektan agar tidak mencemari petugas pengolah sampah. Kemudian cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Lalu bersihkan handphone, kacamata, tas, dan disinfektan ataupun barang lainnya yang dibawa. Kemudian jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri dengan mandi ataupun mengganti pakaian pekerjaan ataupun pakaian yang telah digunakan pada saat berpergian. Kemudian protokol kesehatan saat kita menerima paket. Yang pertama itu manfaatkan mekanisme pembayaran lewat transfer. Yang kedua itu jika harus kontak, jaga jarak minimal 1,5 meter. Yang ketiga, minta pengantar mengantarkan paket di teras rumah saja, sehingga mengurangi penyentuhan antara kurir dan penerima. Kemudian yang keempat, semprot paket yang dengan disinfektan. Yang kelima, sediakan lap khusus untuk membersihkan paket. Dan yang terakhir, mencuci tangan usai membuka paket. Langkah yang selanjutnya yaitu ketika kita pesan makanan online. Yang pertama, gunakan transaksi non-tunai. Yang kedua, pakai masker saat berinteraksi dengan kurir. Yang ketiga, jaga jarak 1,5 meter. Yang keempat, cuci tangan. Yang kelima, pindahkan makanan ke tempat makan milik sendiri. Yang keenam, bila memakai tas belanja, cuci tas setelah makanan dikeluarkan. Jika memakai kantong, maka segera dibuang. Yang terakhir, panaskan kembali makanan sebelum dimakan. Yang selanjutnya itu apabila kita terkena COVID-19, sebaiknya kita melakukan isolasi mandiri di rumah. Hal yang dibutuhkan saat melakukan isolasi mandiri yaitu yang pertama menyediakan masker, desinfektan, obat-obatan yang dibutuhkan sesuai dengan gejala dari tiap masing-masing pengidap atau yang mengalami COVID-19. Kemudian jangan lupa mengonsumsi vitamin seperti vitamin B, vitamin C, vitamin D, ataupun vitamin lainnya yang mendukung untuk membantu pertahanan tubuh kita agar kita mudah atau cepat sembuh. Kemudian oximeter, termometer, dan satu lagi saya menambahkan minum obat herbal, obat tradisional yang
lebih mengurangi efek samping pada diri kita. Kemudian pasien terinfeksi sebaiknya dipantau di isolasi terpusat, kecuali dapat dilakukan isolasi mandiri yang terpantau dan benar pelaksanaannya. Dilakukan pemeriksaan rutin untuk suhu dan saturasi oksigen setiap hari. Gunakan layanan telemedis untuk mendapatkan obat-obatan atau vitamin. Dan yang terakhir yaitu memiliki nomor kontak pelayanan kesehatan apabila terjadi apapun itu ataupun kejadian tidak diinginkan, bisa langsung menghubungi bagian kesehatan. Bagaimana sih cara isolasi mandiri di rumah? Selama melakukan isolasi mandiri, pasien tidak boleh melakukan aktivitas bersama anggota rumah yang lainnya seperti menonton TV, makan bersama, ngobrol di ruang tamu, dan sebagainya. Tetap menjaga jarak, makan dan minuman dan barang lainnya diletakkan di luar kamar. Anggota keluarga lain tidak ada yang masuk ke kamar orang yang terinfeksi COVID-19. Jika saat mendesak, orang yang masuk pada kamar tersebut memakai masker dan sarung tangan sekali pakai, serta pasien yang di dalam kamar menggunakan masker. Pasien makan di dalam kamar, sirkulasi udara di kamar terjaga dengan baik, adanya kipas angin ataupun AC. Terdapat ventilasi udara di kamar ataupun bisa dibuka jendelanya. Pintu kamar pasien selalu tertutup. Terdapat tempat sampah terpisah yang dilapisi dengan kantong plastik. Dianjurkan pasien dapat berjemur di bawah sinar matahari setiap harinya. Kemudian benda sekitar ataupun di kamar mandi. Peralatan makanan, piring, gelas, handuk terpisah untuk orang yang terinfeksi COVID-19 pada saat isolasi mandiri di rumah. Kemudian cuci peralatan dengan sabun dan air mengalir. Disarankan tetap memakai masker saat mencuci. Setelah mencuci peralatan, cuci tangan dengan sabun yang mengalir selama minimal 20 detik. Pakaian, spray, selimut yang sudah dipakai oleh orang-orang COVID-19 rendam dalam air sabun baru dibawa keluar kamar. Saat memegangnya, gunakan sarung tangan sekali pakai, lalu cuci tangan 20 detik minimal. Menjemur dan menyetrika pakai secara terpisah. Lalu kemudian pada kamar mandi idealnya itu terpisah. Jika tidak memungkinkan orang yang terinfeksi COVID-19 menggunakan kamar mandi setelah yang lain menggunakan, lalu bersihkan dan diberikan cairan desinfektan kamar mandi tersebut dengan sarung tangan sekali pakai. Hendaknya membersihkan mandiri wastafel dan sikat gigi bekas. Setelah digunakan, beri jeda untuk sirkulasi udara sebelum digunakan oleh anggota keluarga lainnya. Orang yang terinfeksi COVID-19 memiliki handuk dan alat mandi sendiri dan tidak berbagi atau tidak bersamaan dengan keluarga yang tidak terinfeksi COVID-19. Terima kasih, dicukupkan sekian. Mohon maaf, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.